Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Purbo Lang Jagat. Kali ini kita akan edukasi seputar barang bertuah dan seputar pusaka, yaitu kali ini kita akan review koleksi atau pusaka turun temurun dari beliau Bapak Asmo Mulia Reja, yaitu di daerah Sukamulyo, Kecamatan Robokeleh. Ini kok ada 3 pusaka turun temurun dari leluhur beliau. Jadi nanti kita untuk edukasi kepada kawan-kawan semua satu Nusantara yang ada di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Jadi nanti kita akan jelaskan satu persatu pusaka koleksi dari beliau, yaitu jenis dapur apa, fungsinya untuk apa, era estimasi kerajaan apa. Langsung saja ya, kita izin Pak, kita review. Ini orang Koladrang ya, orang Koladrang. Ini pendoknya pendok Blewa. Jadi ini kalau yang ini kan Suwoso, jadi rapat. Kalau ini yang Blewa, ini gandarnya gandar iras. Orang kaunya ini bahan kayu jati, gempol jati. Jadi langsung saja ya. Ini gandiknya lugas, ada pecetan, terus ada 3 alis, belum 13. Ini maksudnya dapur keris Johan Mangan Kolo. Johan itu penggambaran dari buta, jadi raksasa. Mangan Kolo itu mangan berarti Kolo itu waktu, yang dimana sebenarnya penggambaran bahwa diri kita hidup sebenarnya berkejaran dengan waktu, harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu makna dari penjabaran Johan Mangan. Jadi kita harus memanfaatkan waktu mumpung kita masih hidup, memanfaatkan waktu, membagi waktu secara baik. Itu. Dan fungsi secara metafisika, secara esoterik, ini memang tuanya untuk penjagaan rumah. Kalau dulu orang sesepuh dulu terhindarkan dari maling, utamanya orang-orang yang berbuat sihir atau berbuat jelek yang masuk dalam daerah kita atau desa kita. Makanya sesepuh dulu itu sangat dituakan oleh masyarakat, karena sesepuh zaman dahulu itu tidak hanya getol riado rialat mumpuni doane landep doane mandi pasah nih kok. Di lain sisi itu ada penunjang, yaitu pusaka. Pusaka itu hanya sebagai lantaran nih Pak. Tetap kita mintanya pada yang Maha Kuasa. Nah, ini kan jenengannya sebagai hak waris. Kulo nyuwun dijelaskan pada teman-teman, pada netizen semua. Jadi silsilah atau ini dulunya dari siapa, monggo dijelaskan Mbak. Monggo jenengan dulunya punya Mbak jenengan atau ini sinten, kadang buat apa, monggo. Orang gitu, kayak asal usulnya. Kisah dari perang desa. Waktu itu kan dititip nama di tangan udah belum. Ini pada sekangunan ke dilalah pada sakit. Lah waktu gue mengeneh ke diparingan aku. Ini ditukari karo Maksul. Kita paringan akan pun. Kisaran tahun pinten niku? Aduh, kok sakit dulu. Tapi nggih pun puluhan tahun. Puluhan tahun lebih. Puluhan tahun nggih. Mungkin saya belum lahir nih. Mungkin nih. Berarti tidak ben-ben kita kan Purbalingga ya. Purbalingga pernah dipegang oleh lurah nggih.
Ya masalahnya orang itu lurah atau pejabat lah ya, pejabat di daerah Purbalingga. Konon menurut si beliau itu memang aslinya ini pemegang aslinya itu dari orang Purbalingga, seorang pejabat di desa. Lalu datang ke sini ke si bayinan gitu, asmone ini Pak Mici. Mbah Mici itu, jadi dipasarkan pada beliau itu untuk menjaga, meneruskan itu seperti itu. Sampai saat ini masih terjaga, masih sangat utuh. Lah ini bagi paman saya ini, paman Admin yang ahli spiritual, untuk saya tanya energi ini dingin, panas atau gimana, monggo dicek. Ya ini yang ahlinya ini, monggo ahli, silakan. Jadi sesi surah kemarin di Jamasi Tengginan, memang budaya kita sebagai orang Jawa ya, mau megang merawat pusaka sesi surah harus dijamasi, harus dirawat. Angkat energinya. Dan menurut jenengan ini memang tipe untuk penjagaan gitu. Ini kita review satu ya kawan-kawan. Dapur pusaka Johan Mangankolo, yang dimana tuahnya kita agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan ini maksudnya Mataram, tapi ini Mataram sudah digabungkan dengan Cirebon, Pak. Jadi ini gandik depannya agak cunong ke depan. Nek cunong banget niku Segaluh. Nek looknya ini Wagu, kecil kayak gitu, itu Pajajaran. Jadi setiap kerajaan ya itu ada cirinya, bukan kita pengarangan, bukan. Jadi ada pakemnya, ada ilmunya itu. Jadi kita belajarnya pun sangat terperinci itu, seperti itu. Cuma namanya perkiraan, estimasi orang kan, setiap orang pandangannya atau segi keilmuannya masing-masing. Tapi kalau dirumuskan atau disatukan tetap tidak jauh berbeda itu, seperti itu. Oke, bagi kawan-kawan semua yang melihat video kali ini, untuk mau komen-komen silahkan komentar di kolom komentar ya. Nah ini kan kita sudah review pusaka satu, kita review lagi yang kedua ya. Nah ini kan Mas Anto ya. Mas Anto kan ini anak muda. Kira-kira pandangan tentang Mas Anto melihat pusaka seperti ini gimana? Serem atau gimana? Coba komentarnya Mas Anto, pribadinya Mas Anto loh. Ya mana sih ya? Orang sering lihat ya biasa ya, jadi nggak ada serem-seremnya ya gitu ya. Jadi ya memang kalau kita orang Jawa asli tulen, kita bener-bener mengaku kita orang Jawa ya, pasti identik dengan pusaka kan, seperti itu. Jadi unsur musyrik syiriknya itu jauh. Dan musyrik syirik itu letaknya di hati dan perilaku seseorang tersebut. Kita orang Jawa tahu yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ingkang amrugo jagat sing gawe amrugo dumadi. Jadi sudah paham pusakanya sebagai piandel jati diri bangsa, ciri khas kita orang Jawa memiliki pusaka itu. Apalagi kita ibaratnya cowok, kesatria ya kan. Kesatria yang dianggap dewasa oleh orang sepuh itu tidak hanya menikah saja itu loh. Gede dawara saya nggak hanya itu loh. Tapi salah satunya memiliki pusaka sebagai simbolik kejantanan kita itu, seperti itu. Kita review pusaka kedua. Ini masuk dapur Kanjeng Kiai Brojol ya. Cuma ini karena termakan usia agak kritis sedikit ya, wajar karena ini udah ratusan tahun. Ini estimasinya Majapahit akhir sudah masuk Demak ini, masuk Demak Bintoro. Ini Empu Brojol ya, Empu Brojol ini pamornya kelihatan walaupun
belum Timarang ini belum jelas, tapi sudah kelihatan pamor singkir geni. Jadi ini ada kebakaran rumah atau kebakaran hutan, dulu leluhur kita minta doa kepada Yang Maha Kuasa, pusaka ditancapke insyaallah sumilah sumingkir itu ngredemke geni kebakaran hutan-hutan rumah. Nah, sebagai dapur brojol ini untuk melancarkan segala hal yang kita hajati. Lah nek kayak dapur brojol ini kan masyhur nggih di masyarakat khusus Kabupaten Kebumen, masyarakat sekitar lah di Pulau Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu dapur Kanjeng Brojol itu sangat masyhur. Nek menurut panjenengan Mbah, pengaturan jenengan nek dapur Brojol itu dulunya buat apa sebelum ada rumah sakit, sebelum ada dunia modern seperti ini? Iya mas, ya mungkin nah pertama karena Bung Jawa ke mana kelahiran ya mungkin terus lagi ngotokna penyakit apa gitu lah maksudnya gitu antara mungkin termasuk lantari kayak persalinan ya. Jadi memang bagi masyarakat khususnya suku Jawa pada umumnya Kanjeng Brojol ya memang masyhur untuk proses penyalinan jabang bayi gitu loh. Dulunya kan belum ada ibu bidan, kan belum ada klinik, belum ada rumah sakit, jadi datangnya ke dukun bayi itu seperti itu. Ini sebagai lantaran, tapi ya bukan ini yang melahirkan, itu bukan, tetap atas ridhonya Yang Maha Kuasa itu seperti itu. Ini bagus. Jadi pemilik ini dari Mbah siapa Mas? Ya salah dia kakekku lah, pernah mbahku. Asmane? Sangkarta. Mbah Sangkarta. Luar biasa beliau. Dan Mbah Sangkarta dulunya sangat masyhur ya di daerah sini karena beliau juga sesepuh itu. Oke. Jadi ini sangat bagus, sangat utuh. Ini maksudnya Ladrang Jogja. Oh, jadi gayaman Jogja. Tapi ini apa? Kayunya bahannya beda yang ini. Nek ladrang ini kan ininya panjang, Pak. Yeah. Nek anu gayaman ini kecil. Nek ladrang dia lekethung iki. Anak lancire iki nek anu gayaman iku mboten enten. Kasih Mataram kan ya. Nggih, niki Mataram, niki Jogja. Nah, kita review pusaka terakhir ya ini. Kita review. Dan ini kenapa dimasukkan tempat seperti ini, karena sama beliau itu dipajang ditaruh di tembok gitu seperti itu agar enggak sembarangan menaruh gitu. Jadi kita menghormati karya dari leluhur kita itu seperti itu. Nah, ini perbedaannya doa keris yang sudah kita review itu adalah pendok selewah yang dimana tangannya berlubang bolong. Nah, ini rapor, ini namanya pendok selongsong yang dimana pendok selongsong ini berbeda. Kalau yang dua tadi ini bahan dari kuningan, nah ini bahannya dari perak, tapi peraknya ini ada campuran kuningan sedikit dan perunggu, jadi namanya ini pendok suwoso. Pendok suwoso ini ukir-ukirannya masuk Mataram Sultan Agung, tapi eranya waktu masih Hamengkurat, tapi masyhur di Sultan Agung karena ini ada ciri khas dari ukiran gajah singa ini seperti itu. Memang gambarnya gambar gajah, gambar singa. Iya, ada gambar gajah, gambar singa. Ini ada gambar kuda laut, garuda, terus kidang. Ini sebagai simbolik kemakmuran. Jadi rahmatan lil alamin. Jadi alam semesta ini lambang kemakmuran, kesuburan yang dimana loh jinawi itu seperti itu. Tanah Jawa itu loh jinawi, subur, makmur, gemah limpah itu seperti itu. Oke, kita review ya.
agar teman-teman semua paham ya. Jadi bagian-bagian dari pusaka ini yang dipegang ini namanya deder. Nek Jawa Timur deder. Lah nek pegangan pedang itu namanya handle. Lah ini yang ke atas itu namanya wilahan. Ini ada sokokan. Sokokan ini namanya tumpeng, sokokan tumpeng. Nah di sini ini ada namanya kembang kacang, lambe gajah. Ini ada ripandan. Lane anu depannya ini sampai mengkurat nempel ini namanya ibaratnya lambe gajah, apa? Telale gajah. Nah ini yang di bawah itu namanya gonjo, ganjeleng rosok, kekuatan yang dhuwur wilahan. Di bawah ibarat pohon itu akar kan, kekuatan pohon itu kan di akarnya. Nek akarnya kuat, pohonnya ya akan berdiri. Nek akarnya wis rapuh ya tumbang. Peksi namanya, peksi pokoknya isi. Jadi ngukur kekuatannya dari 9 pusaka ini yang kita lihat dari peksinya. Misal kita buka ini ya. Nah ini peksinya ini masih panjang, berarti masih pokok isi. Kan ada yang sudah pugut ya kan. Nenek pugut ini udah berlemah. Ya nanti kita rapikan lagi ya. Jadi peksi, pakai isi, gonjo untuk mengganjal meredam energi yang di atas. Nah ini yang di atas itu wilahan. Nah ini sokokan 2. Ini kita hitung jumlah looknya dari mulai atas. Ini namanya dapur depan. Ini atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini utuh cuma 11. Ini yang disebut Kris Sempono, tapi eranya sudah masuk Sabuk Inten wah. Tapi garapan Empu Sempono. Ini maksudnya Sabuk Inten. Tapi garapan Empu Sempono ini eranya Mataram wah. Tapi Mataram ini banyak wide. Yang banyak wide itu seperti itu. Dan fungsi dari Sabuk Inten itu adalah kita ibaratnya suka dalam budaya kewibawaan kayak dalang, misal kita pengen suaranya lebih dari 3, 4, 6 dan wibawa ini pakai ini ke sini. Ibarat kita pakai adat-adat ageman, baju-baju kebesaran adat suku Jawa ini sebagai wibawa kita, pamor kita lebih gagah, itu seperti itu. Dan sabuk itu mengikat, intan itu barang yang mulia, barang yang ibarat kata penting. Lah mengharapkan kita memegang pusaka Sabuk Inten ini bisa menjaga diri kita dengan baik, kesucian, kebersihan, kemuliaan diri kita itu seperti itu harus diikat. Cara wong biyen kowe lek sing kencang cekelan bentinge, nah niku itu seperti itu. Ini sangat bagus, masih utuh, tangguh, masih luar biasa. Buat ya saya kira segitu ya Mbak. Jadi oh ya monggo jadi monggo dirapikan ya. Dan memang ibaratnya edukasi barang-barang bertuah pusaka memang seperti itu. Kita ini salah satu edukasi ya, apabila kita memiliki barang tinggalan pusaka dari leluhur kita harus kita jaga, harus kita rawat. Apabila kurang baik kita perbaiki minimal semampu kita. Ini salah satunya. Ini misal ganjanya dengan dedernya kurang kuat, kurang kencang, kita kencangkan lagi. Itu tanda cara kita menghargai tata cara, salah satunya itu. Jadi nggak harus kita yang ibaratnya memperbaiki dengan yang baru-baru, tidak harus, itu seperti itu. Ini memang harus kita jaga, karena salah satu kita menjaga pusaka dari leluhur kita itu kita juga termasuk bisa menjaga duriat Mbak. Jadi iki cara kebumen ya, iki biyen pusakane bae saking sopo, buyute saking sopo lah. Apabila kita senang sekali menjaga, meneruskan, anak putu kita tahu lek iki saking mbahmu, iki saking buyutmu, jenenge iki tulung ya disimpen, dirawatan supaya sliramu kowe ora lali marang mbae. Nah, ini salah satu sarana untuk kita bisa menjaga durian. Itu loh. Jadi
nama dari mbah kakung kita, buyut kita, canggah kita, uduk siur sampai atas lagi, nek kita bisa menjaga dari dini, insya Allah nanti ke bawah anak cucu kita tidak lupa dengan leluhur. Tapi nek enggak ada sarana, ya gampang lupa lali marga. Ya Indonesia bu lupa lali ini kok caranya zaman saya wis jarang sekali yang murid-murid budaya. Kalau soalnya pusaka ada energi magic. Apa? Ini suruh gue netes gue. Apa? Netes darah gue sih. Belum ya? Iya, sumpah. Netes darah. Karena memang ya pusaka dulu kan memang untuk perang, jadi awalnya ya sangat memacam. Coba ini pusaka terakhir dicek energinya gimana, monggo.